kemungkinan akan digantikan oleh individu yang lebih kompeten. Ketika organisasi telah tumbuh sangat besar dan cepat sehingga reorganisasi kembali secara internal dibutuhkan. Yang kedua adalah divestasi. Menjual divisi atau bagian dari organisasi disebut divestasi. Divestasi seringkali digunakan untuk meningkatkan modal Divestasi sering digunakan untuk meningkatkan modal dan akuisisi strategi ke depan atau investasi. Divestasi dapat menjadi bagian dari strategi pengurangan untuk melepaskan bisnis organisasi yang tidak menguntungkan, yang membutuhkan terlalu banyak modal atau tidak cocok dengan aktivitas lain perusahaan. Adapun 6 pedoman ketika divestasi mungkin terjadi strategi yang efektif. Yang pertama adalah ketika organisasi mengikuti strategi pengurangan dapat dengan gagal menyelesaikan peningkatannya. Yang kedua adalah ketika divisi butuh lebih banyak sumber daya untuk dapat bersaing daripada yang dapat diberikan perusahaan. Yang ketiga adalah ketika divisi bertanggung jawab atas kinerja organisasi keseluruhan yang buruk. Yang keempat adalah ketika divisi tidak sesuai dengan bagian lain dari organisasi. Ini dapat dihasilkan dari pasar, pelanggan, manajer, karyawan, nilai, dan kebutuhan yang sangat berbeda. Yang kelima adalah ketika organisasi atau ketika jumlah gas yang besar dibutuhkan secara cepat dan tidak dapat diperoleh dari sumber-sumber lainnya. Yang terakhir adalah ketika tindakan anti persaingan pemerintah mengancam organisasi. Likuidasi. Likuidasi atau menjual semua aset perusahaan sebagian untuk meningkatkan berwujud mereka disebut likuidasi. Likuidasi adalah pengakuan kekalahan dan secara konsekuen dapat menjadi strategi yang sangat sulit secara emosional pun mungkin lebih baik untuk menghentikan operasi daripada melanggar kehilangan jumlah besar uang. Adapun contoh ada tiga syarat bagaimana strategi yang likuidasi akan efektif. Yang pertama adalah ketika organisasi telah mengikuti strategi pengurangan dan divestasi secara tidak ada yang sukses. Yang kedua adalah ketika alternatif organisasi satu-satunya adalah kebangkrutan. Likuidasi mempresentasikan makna yang terencana dan berurutan dalam mendapatkan kas sebesar mungkin untuk aset organisasi perusahaan dapat secara legal mendeklarasikan kebangkrutan dahulu, kemudian melikuidasi berbagai divisi untuk meningkatkan modal yang dibutuhkan. Ketika pemegang saham perusahaan dapat meminimalkan kerugian dengan menjual aset organisasi. Itu pun yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. 5. Strategi generik Michael Porter. Menurut Porter, strategi memungkinkan organisasi untuk memperoleh keunggulan bersaing dari 3 dasar yang berbeda. Yang pertama, kepemimpinan biaya. Terdapat 2 tipe alternatif dalam kepemimpinan biaya. Yang pertama, tipe pertama adalah strategi biaya dan tipe kedua adalah strategi nilai terbaik. Yang kedua, diferensiasi. Tipe 3, strategi generik menurut Porter. Yang ketiga, fokus. Terdapat 2 tipe, yaitu tipe 4 adalah strategi fokus biaya rendah yang menawarkan produk dan jasa ke dalam kelompok kecil. Tipe kelima adalah strategi fokus nilai terbaik yang menawarkan ke sebagian kecil konsumen pada harga terbaik yang tersedia di pasar. Yang pertama, strategi kepemimpinan biaya tipe 1 dan 2. Alasan utama untuk mengikuti strategi integrasi ke depan, ke belakang, dan horizontal adalah untuk memperoleh keuntungan kepemimpinan biaya nilai terbaik atau biaya rendah. Namun, kepemimpinan biaya secara umum
harus dikejar sehubungan dengan diferensiasi. Perusahaan menggunakan strategi biaya rendah tipe 1 atau nilai terbaik tipe 2 harus memperoleh keunggulan bersaing mereka dengan cara yang sulit bagi pesaing untuk ditiru atau diikuti. Selanjutnya, strategi diferensiasi. Diferensiasi yang efektif berarti fleksibilitas produk yang lebih besar, perbandingan yang besar, biaya yang lebih murah, jasa yang meningkat, pemeliharaan lebih sedikit, kenyamanan yang lebih besar, dan fitur lainnya. Pengembangan produk adalah contoh strategi yang menawarkan keuntungan diferensiasi. Selanjutnya, strategi fokus. Kesuksesan strategi fokus bergantung pada segmen industri dengan ukuran yang memadai, yang memiliki pertumbuhan yang baik, dan tidak penting untuk kesuksesan pesaing utama lainnya. Selanjutnya, strategi untuk bersaing dalam pasar yang turbulensi dan berkecepatan tinggi. Beberapa industri berubah terlalu cepat, sehingga ini menyatakan sebagai pasar yang turbulensi dan berkecepatan tinggi, seperti telekomunikasi, medis, bioteknologi, farmasi, perangkat keras, perangkat lunak, dan secara virtual semua industri berbasis internet. Perubahan berkecepatan tinggi makin menjadi sebuah aturan dibandingkan sebuah pengecualian, bahkan industri seperti mainan, telepon, perbankan, pertahanan, percetakan, dan komunikasi. Makna untuk mencapai strategi. Strategi yang menekan pada kerjasama antar pesaing lebih banyak digunakan untuk kolaborasi antar pesaing untuk meraih kesuksesan. Kedua perusahaan harus berkontribusi dalam suatu yang khusus seperti teknologi, distribusi, penelitian pasar, atau kapasitas manufaktur. Ventura bersama dan kemitraan. Ventura bersama dan kemitraan sering kali digunakan untuk manajer kesempatan yang terlalu kompleks, tidak ekonomis, atau berisiko untuk perusahaan tunggal mengejarnya sendiri. Ventura bersama dan kemitraan juga digunakan ketika mendapatkan dan melanjutkan keunggulan bersaing ketika industri mensyaratkan jangkauannya lebih luas dalam kompetensi dan pengetahuan daripada yang bisa diperoleh dari perusahaan lain. Manajer akuisisi. Manajer akuisisi adalah dua cara yang umum digunakan untuk mengejar strategi. Manajer terjadi ketika dua organisasi dengan ukuran yang hampir sama membentuk perusahaan. Akuisisi terjadi ketika organisasi besar membeli atau mengakuisisi perusahaan yang lebih kecil atau sebaliknya. Selanjutnya, akuisisi ekuitas private. Tujuan yang tampak dalam sebuah akuisisi PE adalah membeli perusahaan dalam harga rendah dan menjual mereka kemudian pada harga yang tinggi. Keuntungan pelangkah pertama. Keuntungan pelangkah pertama mengacu kepada keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dengan memasuki pasar baru atau mengembangkan produk atau jasa baru berdasarkan perusahaan pesaing. Yang terakhir, alih daya. Alih daya dan reshoring. Alih daya proses bisnis melibatkan perusahaan yang memperkerjakan perusahaan lain untuk mengambil alih beberapa bagian dari fungsi operasional mereka, seperti SDM, sistem informasi, penggajian, akuntansi, pelayanan konsumen, bahkan pemasaran. Manajemen strategi organisasi nirlaba dan pemerintah.
Organisasi nirlaba atau non-profit pada dasarnya seperti perusahaan yang mencari laba, kecuali untuk dua perbedaan. Pertama, nirlaba untuk membayar pajak dan nirlaba tidak memiliki pemegang saham untuk menyediakan modal. Secara virtual dalam semua cara nirlaba seperti untuk laba. Nirlaba memiliki pesaing yang ingin menyingkirkan mereka dari bisnis. Nirlaba memiliki karyawan, pelanggan, kreditur, pemasok, dan distributor bersama dengan anggaran keuangan, laporan rugi neraca, laporan arus kas, dan sebagainya. Proses manajemen strategi digunakan secara efektif dengan banyak organisasi pemerintah. Sektor nirlaba secara mengejutkan memiliki karyawan terbanyak di Amerika Serikat. Banyak organisasi pemerintah dan nirlaba melampaui perusahaan privat dan korporasi dalam inovasi, motivasi, produktivitas, dan manajemen strategi. Dalam institusi pendidikan lebih sering menggunakan teknik dan konsep manajemen strategi. Richard Shedd, mantan presiden Universitas Carnegie Mellon, mengatakan, "Saya percaya kami melakukan yang jauh lebih baik dalam manajemen strategi daripada perusahaan yang saya tahu." Populasi bergeser secara nasional dari bagian timur laut dan barat tengah ke tenggara dan barat. Namun satu faktor yang menyebabkan trauma untuk institusi pendidikan yang telah direncanakan untuk perubahan pendaftaran. Sekolah Ivy League di bagian timur laut merekrut lebih banyak kompetitif untuk menarik lulusan SMA tiap tahun. Organisasi medis. Industri rumah sakit senilai 200 miliar dolar mengalami penurunan margin, kelebihan kapasitas, pembebanan birokratis, perencanaan yang buruk, dan strategi diversifikasi yang dilakukan. Membumbungnya biaya kesehatan, dukungan federal yang berkurang, dan tingkat keluar masuk administrator yang tinggi. Keseriusan permasalahan ini membuat penurunan 20% tahunan secara rasional. Penurunan tingkat kerja, deregulasi, dan mengakselerasi pertumbuhan dalam organisasi pemeliharaan kesehatan, organisasi penyelenggara yang dipilih, pusat pelayanan gawat darurat, pusat operasi pasien, pusat diagnosis klinik khusus, dan praktek kelompok adalah ancaman besar lainnya yang dihadapi rumah sakit. Banyak institusi medis privat dan negara bagian ada dalam permasalahan keuangan sebagai hasil secara tradisional, mengambil pendekatan reaktif daripada pendekatan proaktif yang dalam menangani industri mereka. Badan dan Departemen Pemerintahan. Badan dan Departemen Federal negara lain, daerah dan lokal seperti Departemen Kepolisian, Dewan Perdagangan, Asosiasi Perhutanan, dan lainnya bertanggung jawab untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi yang menggunakan uang pembayaran pajak dalam cara yang paling efektif, biaya untuk memberikan pelayanan dan program. Konsep manajemen strategi secara umum dibutuhkan dan secara luas digunakan untuk membuat organisasi pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien. Strategi di organisasi pemerintah beroperasi dengan ekonomi strategi yang lebih sedikit daripada bagian lain dalam perusahaan privat. Perusahaan publik secara umum tidak dapat mendiversifikasi ke bisnis yang tidak terkait atau penggabungan usaha dengan perusahaan lain. Strategi pemerintah biasanya menikmati sedikit kebebasan dalam mengubah misi organisasi atau mengarahkan tujuan kembali. Baik, selanjutnya manajemen strategik di perusahaan kecil. Manajemen strategik ini merupakan hal yang sangat penting untuk kesuksesan sebuah perusahaan. Biasanya identik dengan perusahaan yang sudah besar. Namun bagaimana untuk perusahaan yang masih kecil? Proses manajemen strategik ini
juga menjadi hal yang vital untuk perusahaan dalam skala yang masih kecil. Bahkan jika dilakukan secara informal bagi pemilik usaha yang masih dikelola sendiri atau tunggal, proses manajemen strategik secara signifikan itu mampu meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan perusahaan tersebut. Nah, biasanya kendala yang dihadapi perusahaan kecil itu untuk menerapkan manajemen strategik itu minimnya pengetahuan. Nah, jadi belum mengetahui bagaimana cara atau proses manajemen strategik tersebut. Selain itu, kadang juga mengenai masalah modal. Namun apabila perusahaan kecil itu mampu menerapkan proses-proses manajemen strategik, sangat berpeluang besar dalam menumbuhkan kesejahteraan perusahaan tersebut dan mampu mengalahkan tentunya perusahaan kecil yang belum menerapkan proses manajemen strategik tersebut.